ternyata dari yang pasien-pasien diabetes yang muslim itu, ternyata sebenarnya agak ada kuat-kuat. Jadi ini penelitian dari IDF, ternyata pasien-pasien yang DM itu, yang DM tipe 2, biasanya mereka berpuasa lebih dari 15 hari selama 1 bulan Ramadan itu. Jadi kalau yang DM tipe 1 mungkin karena dia memang agak lebih lebih lemah ya, kemudian dia memang butuh insulin betulan, dan memang hanya butuh insulin, jadi dia lebih sedikit lagi waktunya yang bisa. Malah kalau kamu nanti kalian baca di IDF, di guideline IDF itu malah yang tipe 2 itu bisa dia bukan hanya puasa di bulan Ramadan saja, tetapi di bulan lain selain Ramadan dia juga berpuasa. Jadi misalnya kayak puasa Senin Kamis, puasa nazar atau puasa minta jodoh atau sebagainya, itu pun biasa dilakukan sama pasien-pasien DM tipe 2 ini. Nah, ini tadi udah saya sebutkan juga, jadi penderita DM itu di dunia 425 juta, ya kan, diramalkan tahun 2040 nanti, lebih banyak lagi 642 juta, jadi Indonesia mungkin diramalkan nanti jadi nomor 6, ya. Nah, di antara yang orang yang diabetes itu, yang muslim sekitar 140 juta jiwa, dan yang menjalankan puasa sekitar 116 juta, itu rentang umurnya agak lumayan juga antara 20 sampai 79 tahun. Nah, dari yang 94,2% yang berpuasa ini, itu tadi yang saya sebut, biasanya lebih dari 15 hari dia berpuasa, malah ada yang berpuasa tanpa supervisi, dan yang 36% merubah regimen obatnya. Nanti gimana cara merubah regimen obatnya nanti kita lihat. Nah, sekarang gini, orang yang sakit puasa atau tidak? Pengennya sih tidak ya, tapi ini harus berpuasa. Nah, sebenarnya manfaat berpuasa itu lumayan juga. Jadi bukan cuma salah satu atau salah dua, tetapi ada banyak. Jadi dia bisa menurunkan berat badan, ya Hanif, Arif, ada di sini orang-orangnya. Kemudian memperbaiki kadar gula darah, menurunkan dan menstabilkan tekanan darah, mencegah komplikasi akibat DM dan sebagainya. Juga bisa mengobati penyakit mah fungsional, mencegah kejadian sakit jantung ya, stroke, terus mengurangi stres ya. Stres, kalau kita stres malah makan otot, tapi dia menstimulasi untuk penyimpanan dari glikogen di otot. Nah, kalau kita puasa, ini orang normal ya, yang bukan diabetes, itu makanan kan nggak ada. Makanan nggak ada, maka glukosa tidak terproduksi, maka sekresi insulin jadi turun, walaupun memang bukan sekresi insulin turun itu bukan berarti produksinya turun karena memang tidak diproduksi pada orang seperti orang DM ya, tetapi karena tidak ada makanan itulah, makanya insulin tidak diproduksi, maka kebalikan yang terjadi, di mana maka kalau nggak ada sekresi insulin, nggak ada glukosa terbentuk, tubuh dari mana mengambil energi, maka distimulasilah pembentukan gluconeogenesis di hati untuk sebagai makanan di otak ya, makanan untuk energi kita, kemudian sisanya nanti disimpan ke ke otot untuk jadi glikogen, dan kemudian yang simpanan dari glikogen tadi akan dihancurkan, akan diuraikan untuk menjadi cadangan, untuk jadi energi kita karena kita nggak makan, gitu ya. Nah, ini nanti saya sampaikan bagaimana patofisiologi kalau yang DM berpuasa, apa yang terjadi pada tubuhnya. Nah, pada saat orang DM yang berpuasa, makanan nggak ada, maka glukosa tidak ada. Jadi, udahlah sekresi insulinnya nggak ada, sudahlah berkurang, makin nggak ada, ya. Makin nggak ada, terus kemudian yang tadinya resistensi insulin juga makin terjadi. Nah, ini dibentuklah gluconeogenesis terus-terusan, supaya apa? Karena nggak ada energi dari mana. Halo? Kedengaran ya? Halo? Dengar dok. Gluconeogenesis dibentuk, dan terus untuk menghasilkan energi, terus-terusan dibentuk. Misalnya nggak cukup juga dari gluconeogenesis di hati, maka apa yang terjadi? Yang dipecah adalah lipid, ya kan? Lipid dipecah, terbentuklah badan-badan keton, dan inilah yang ditakutkan pada DM tipe 1. Karena DM tipe 1 insulinnya sama sekali nggak ada. Jadinya
nanti kalau DM tipe 1 kita paksa untuk puasa, kejadian KAD akan meningkat. Nah, kemudian apa yang terjadi pada glikogen? Glikogen juga lagi-lagi dibuat makin habis gitu ya, dihancurkan glikogennya untuk sebagai cadangan energi, sehingga pasien juga makin kurus dan kemudian jadi pasien DM yang berpuasa ini bisa bisa terjadi hiperglikemi karena tadi gluconeogenesis dan glikogenolisis lebih cepat, lebih banyak dihasilkan, bisa terjadi hiperglikemi dan juga bisa terjadi hipoglikemi. Jadi dua-dua ini bisa terjadi pada pasien DM tipe 2. Ya. Pada pasien diabetes. Nah, selain yang 2 tadi, apalagi yang terjadi? Yang terjadi bisa terjadi dehidrasi. Nah, dehidrasi, kenapa bisa terjadi dehidrasi? Kita tahu bahwa pada pasien-pasien yang berpuasa, maka asupan cairan juga sedikit. Terus berapa jam dia nggak minum, akan terjadi dehidrasi. Kemudian, tadi yang saya sebutkan ada terjadi hiperglikemi ini juga nantinya dapat menyebabkan diuresis osmotik akan meningkat kan, jadinya darahnya kental. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya kekurangan cairan dan elektrolit, lebih dehidrasi lagi pasiennya. Nah, yang kedua bisa terjadi trombosis. Nah, pada orang yang tidak ada asupan makanan, tidak ada cairan, maka rongga intravaskular akan berkurang. Ya kan? Udahlah dia DM nggak berpuasa aja resiko tinggi untuk terjadi trombosis, ditambah lagi makin berkurang lagi rongga intravaskularnya, maka trombosis dan kejadian stroke akan lebih tinggi lagi terjadi pada pasien yang berpuasa. Nah, ini 4 resiko yang mungkin terjadi, 4 besar yang dapat terjadi pada pasien-pasien DM kita, diabetes yang berpuasa ya. Tadi saya sudah sebutkan, paling sering adalah diabetik ketoasidosis, terutama pada DM tipe 1. Kemudian bisa terjadi hipoglikemi. Hipoglikemi ini biasanya kalau dari ini ya, dari pengalaman kita, biasanya terjadi karena pasien pakai insulin, yang pakai insulin pada saat dia puasa. Jadi dia merasa, nanti kan saya buka puasa agak banyak gitu kan. Jadi pas sahur dia suntik banyak atau dia suntik dengan dosis yang sama seperti waktu tidak puasa, nanti pas siang atau sore pada saat kadar gula darah sangat-sangat lebih rendah lagi dia jadinya terjadi hipoglikemi. Kemudian selain insulin biasanya yang dapat menyebabkan keadaan hipoglikemi ini adalah golongan SU ya, sulfonylurea juga sama seperti ini. Nah, kemudian tadi bisa terjadi hiperglikemi dan bisa terjadi dehidrasi dan trombosis. Nah, yang mana saja yang beresiko kalau berpuasa? Nggak semuanya pasien DM itu nggak boleh puasa. Ada yang boleh puasa, ada yang hati-hati berpuasa, ada yang nggak boleh berpuasa. Ya. Nah, ini kita lihat dulu dari yang pertama. Ini saya ambil dari guideline, saya campur guideline dari Perkeni dan dari IDF. Jadi kalau yang pertama kategori 1 adalah kategori yang very high risk. Jadi ini diharapkan jangan berpuasa, gitu ya. Nah, ini biasanya pada pasien yang bagaimana? Pada pasien yang memang sering terjadi hipoglikemi 3 bulan belakangan sebelum Ramadan, bisa sering terjadi itu KD, HHS ya, 3 bulan sebelum Ramadan. Kemudian juga sering hipoglikemi unawareness. Biasanya nih dia nggak ada gejala-gejala, karena kan kita tahu pasien DM itu sudah terjadi juga neuropati otonom ya. Jadi yang harusnya keringatannya lebih atau mungkin berdebar-debarnya lebih, tanda-tanda hipoglikemi, bisa sama dia nggak ada. Tapi tiba-tiba udah KGD-nya udah 20, udah berapa 30 gitu ya. Jadi ini namanya hipoglikemi unawareness. Kemudian pasien DM tipe 1 yang tidak terkontrol, yang jelek, kemudian penyakit-penyakit akut ya, misalnya infeksi atau COVID misalnya ya, ini bisa masuk. Nah, kemudian pasien-pasien yang hamil, yang pasien yang DM dihamili, pasien yang DM terus dia hamil, kemudian pasien yang gestasional diabetes ya, yang pakai insulin atau SU ini juga jangan ya.
Kemudian pasien-pasien yang HD, yang end stage ya, yang CKD stage 4-5, kemudian yang udah ada komplikasi makrovaskular tadi ya, seperti penyakit jantung, dan usia tua tapi dengan berpenyakit berat itu tidak usah berpuasa. Nah, yang lampu kuning, yang hati-hati. Nah, yang hati-hati itu pasien-pasien yang DM tipe 2 memang dengan kadar gula darah yang tidak terkontrol, tetapi masih bisa kita pala-palain lah gitu ya, masih bisa kita kontrol, kita bisa bikin dia terkontrol, itu boleh berpuasa. Kemudian DM tipe 1 yang memang terkontrol baik, jadi dia memang selama ini kadar gula darahnya oke terus dengan pemberian insulin, kita bisa buat dia berpuasa, walaupun nanti kita switch, misalnya dari yang mungkin basal bolus, kita bisa switch ke jadi 2 kali suntik ya, nanti saya kasih tahu gimana caranya. Kemudian pasien DM tipe 2 yang pasien DM tipe 2 yang dengan multiple daily injection ya, atau dengan insulin mix itu bisa. Kemudian pasien yang hamil tetapi dia bukan pakai insulin atau SU, tetapi dia hanya diet saja atau pakai metformin itu oke. Kemudian pasien CKD yang masih stage moderate ya, stage 3. Kemudian yang ada komplikasi makrovaskular tapi stabil. Terus pasien-pasien dengan beberapa komorbid tapi oke, misalnya pasien DM dengan hipertensi misalnya, atau pasien DM dengan PJK tetapi yang terkontrol, itu boleh berpuasa. Kemudian pasien-pasien yang ada physical labor ya, kemudian pasien-pasien dengan dengan pengobatan yang dapat mengganggu fungsi kognitif, tetapi masih bisa kita lakukan lakukan treatment yang lebih baik, itu masih bisa berpuasa. Nah, yang paling bisa lagi berpuasa itu ya ini, pasien-pasien yang memang DM tipe 2 yang terkontrol dengan baik. Ini yang sering nanti ada di poliklinik kita ya. Jadi pasien-pasien yang udah pakai lifestyle terapi, metformin, akarbos ini nanti, nah tapi pada saat nanti dia berpuasa, dosisnya ini nanti yang kita kita sesuaikan nanti di slide berikutnya akan saya sampaikan gimana. Ini yang penting ya. Nah, kemudian kapan puasa dibatalkan? Puasa itu boleh dibatalkan, tetapi pada keadaan yang bagaimana? Nah, pada pasien DM yang harus dibatalkan itu tentu saja yang pertama kalau dia hipoglikemi ya. Kalau dia hipoglikemi tanpa gejala, dengan gejala ya, biasanya sih dengan gejala makanya dia tahu hipoglikemi. Kalau KGD-nya di bawah 70 kita stop, jangan berpuasa, suruh berbuka. Kalau hiperglikemi di atas 300 nanti gimana tanda-tandanya akan saya sampaikan. Nah, itu juga harus batalkan puasanya. Kemudian pasien yang dehidrasi, pasien yang sakit akut ya tiba-tiba, kemudian kalau udah ada tanda-tanda trombosis itu harus dibatalkan puasanya. Nah, ini udah pada tahu ya, kalau hipoglikemi ya perubahan mood, gemetar. Tetapi ini hipoglikemi yang kayak gini nih hampir sama gejalanya kelamaan di lockdown juga gini ya, gejalanya perubahan mood, pucat, berkeringat, sakit kepala ya, ini hampir sama gejalanya. Nah, kemudian ini tanda-tanda hiperglikemi ya, sering, nah yang paling sering, dulu Prof. Dharma pernah sampaikan yang paling sering tanda-tanda hiperglikemi itu 2. Yang pertama pandangan kabur, dan yang kedua neuropati. Jadi kebasnya tiba-tiba jadi sering gitu dan penglihatannya tiba-tiba kabur, itu sudah dipastikan tanda-tanda hiperglikemi. Ya ditambah dengan yang ini ya, yang berikutnya ini. Nah, jadi komponen-komponen yang harus kita sampaikan ke pasien atau misalnya untuk keluarga atau siapapun yang menderita diabetes ya ini. Jadi pertama kita lihat dulu risikonya dia tadi di mana, di yang boleh berpuasa, hati-hati, atau yang tidak boleh berpuasa. Setelah itu kita lihat monitoring kadar gula darahnya. Sebenarnya sih ini harus dilakukan seminggu atau 3 minggu atau sebulan sebelum berpuasa. Jadi kita lihat waktu dilakukan SMBG, tahu ya, self monitoring blood glucose. Nah, itu kita lihat dia di range ya, di pada saat kapan dia KGD-nya naik, pada saat kapan dia KGD-nya turun. Jadi di situ nanti kita bisa matchingkan, oh ini kayaknya di puasa nanti di sahur kita naikkan insulinnya, insulinnya, atau nanti di berbuka gitu ya. Tapi nggak usah pun nggak apa-apa, nanti kita kasih tahu. Nah, kemudian
yang paling penting adalah satu lagi cairan dan bagaimana dietnya. Nanti akan saya sampaikan gimana. Kemudian exercise. Pasien dengan diabetes bukan tidak boleh exercise. Jadi kan exercise itu kalau dikatakan exercise bisa salah satunya meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Boleh pada pasien DM berpuasa olahraga, tapi kapan? Nanti saya akan sampaikan. Kemudian tentu saja kita adjust lagi terapinya, ya. Jadi yang harusnya yang 3 kali sehari kan nggak mungkin minum obat pagi, siang, sore biasanya. Yang sorenya ini, loh kan ini kan obat, minum aja, ya udah batal ya, jangan ya. Jadi nanti kita di-adjust dulu terapinya gimana. Kemudian kapan dia yang harus berbuka, gitu ya. Jadi jangan dipaksakan harus berpuasa. Nah, ini sering ditanya pasien, apa obat yang aman untuk kami, apa yang akan kami lakukan kalau berpuasa. Nah, ini nanti, terutama Lahi sama Putra ya, yang sekarang lagi di Endo. Nah, ini saya adopt dari IDF juga, 10 prinsip untuk nutrisi, ya, planning nutrisi dari pasien-pasien dengan diabetes yang berpuasa. Nah, yang pertama, nah, pasien itu harus tetap kita hitung total daily kalorinya, ya. Total kalori harian harus dihitung dan dibagi sahur, berbuka, dan kalau perlu ada snack. Jadi tetapi bukan prinsip 6 makan lagi. Biasa kan kita 6 makan, 3 makan besar, 3 makan kecil. Nah, ini kita ubah yang 6 itu menjadi 2 makan besar, 1 snack. Nah, biasanya kita lebih banyakin yang di iftar, yang di berbuka. Jadi misalnya 50% itu nanti berbuka, kemudian 30 atau 35% itu di sahur, nanti 15%-nya di snack. Snack biasanya setelah makan malam, setelah taraweh, dia boleh makan lagi tapi snack. Ya. Nah, kemudian tetap harus balance antara karbohidrat, protein, lemak itu tetap sama ininya, perbandingannya sama seperti orang yang DM yang tidak berpuasa ya, tetap karbohidratnya 50-45%. Nah, itu tuh harus tetap sama ya. Nah, kemudian bisa digunakan Ramadan plate. Nah, nanti akan saya sampaikan gimana Ramadan plate. Yang saya tahu ada gelas Ramadan, gelasnya segini. Jadi itu isinya teh manis ya, jangan ya. Kemudian dessert atau makanan cemilan yang untuk berbuka. Biasanya kan kita berbuka juga dengan yang manis gitu ya. Makanya tuh kan Nabi juga Nabi juga pesan tiga kurma, bukan satu plastik kurma gitu kan, tetap 3 kurma karena ini mencegah untuk tidak terjadinya pertama hiperglikemi pada saat setelah berbuka puasa, dan kemudian mencegah nanti terjadi hiperglikemi lagi sesudahnya, tapi nanti pas dia sahur itu malah jadi turun gitu ya. Nanti mungkin baca bagaimana Somogy effect dan Down phenomenon, itu nanti coba dibaca gimana. Nah, kemudian jadi makanan yang sangat berat terkandung gulanya itu harus dihindari ya pada saat berbuka. Nah, kemudian coba dicari karbohidrat yang low glycemic index-nya. Jadi tapi nggak bisa juga ya kita semua harus makan nasi, apalagi kalau lagi puasa. Bisa dikasih nanti kentang atau dikasih jagung, wah bisa makin pokoknya pinter-pinter lah ya pokoknya. Yang penting harus low GI. Kemudian ya, yang penting satu lagi adalah hidrasi. Jadi pada saat kita sahur, usahakan untuk minum yang cukup, ya. Tapi bukan minum yang manis, tetapi yang non sweetener ya, yang tidak manis. Kemudian usahakan juga pada saat berbuka juga usahakan minum yang banyak. Boleh pada saat berbuka kita minum dengan yang manis, tetapi dengan gula yang tidak terlalu banyak, dan hindari minuman kaleng, ya, minuman kaleng yang misalnya seperti apa ya, Coca-Cola apa ya gitu ya, minuman bersoda atau mungkin jus yang dari kalengan, itu jangan salah, namanya aja jus tetapi dia pakai gulanya lebih banyak lagi dibandingin kita buat jus sendiri. Nah, kemudian
usahakan sahur selambat mungkin sampai mau azan, ya, karena mengingat supaya masa berpuasanya lebih sedikit. Bukan berarti udah azan pun subuh tetap makan, ya, bukan ya, ingat ya, ya Arif, ya Hanif. Nah, jadi usahakan sahur itu selambat mungkin, tetapi tetap ya sebelum azan ya. Kemudian konsumsi juga protein dan lemak pada saat sahur ya. Kemudian supaya apa? Supaya jadi sebagai nanti bisa jadi cadangan energi, ya kan? Kemudian ya pada saat berbuka, pada saat berbuka usahakan dengan air dulu ya supaya untuk mencegah terjadinya, jangan terjadi dehidrasi. Kemudian baru boleh kita makan makanan pembukanya. Nah, kalau diperlukan, misalnya masih lapar, misalnya setelah pulang taraweh atau gimana, nah itu boleh kita makan lagi, tapi diusahakan yang itu ya, yang kalorinya rendah, bisa buah, bisa kacang atau sebagainya, supaya nanti pasien tidak jadi hipo nanti, atau pasien-pasien itu jadi nanti pada saat sahur makannya lebih banyak lagi, ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan bagaimana Ramadan Plate, ini salah satu contohnya, cuman kan karena ini internasional, jadi kan nggak kayak makanan kita ya. Kalau makanan kita mungkin ini nasi semua, terus ada sedikit sayur seujung aja, kemudian ikannya dikit, sama susu mungkin ya. Jadi yang seperti ini, jadi ini kan sama seperti piramida pasien yang DM yang tidak berpuasa pun kan tetap karbohidratnya berapa, terus proteinnya berapa, persenan-persenannya itu tetap sama pada saat berbuka dan pada saat sahur, ya, tetap ya. Nah, ini dia bagaimana rekomendasi pada selama Ramadan untuk pasien-pasien yang ingin melakukan aktivitas fisik. Tetap dibolehkan, tetapi diusahakan kalau masih kuat itu sekitar 20-25 menit sebelum berbuka. Kalau lemah sekali boleh sesudah berbuka. Nah, dikatakan kalau di IDF itu bagi yang muslim yang berpuasa kan biasanya dia sholat tarawih ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Itu sebenarnya udah menjadi aktivitas fisik. Jadi dikatakan ya udah kalau udah sholat tarawih, ya udah itu udah masuklah itu hitungan aktivitas fisik. Tapi kalau misalnya sholatnya juga cuman ya hari ini sholat, besok enggak, besoknya lagi enggak, nanti sholat atau gimana, ya boleh pada saat sebelum berbuka 20 atau 25 menit. Tapi jangan terlalu yang berat juga, takutnya nanti kejadian hipoglikemi dan dehidrasi tadi. Nah, ini pasien-pasien kita yang dapat akarbos. Ya, akarbos, kemudian ada yang dapat glitazon, tapi sepertinya di poli nggak dapat ya, Putra ya, glitazon ya. Oke, nah ini kedua obat ini tidak diperlukan modifikasi dosis. Jadi misalnya akarbos dikasih 2 kali 100 misalnya ya, atau 3 kali 100, 2 kali 100 itu boleh 100 pada saat ini, pada saat maaf ya, bentar. Ya, bentar ya. Ini diapain ya? Pakai apa ya? Aduh. Nih, oke. Sebentar ya. Ada ya. Jadi kalau dia akarbos itu tidak diperlukan modifikasi dosis. Jadi dosisnya tetap sama, misalnya 2 kali 100 tetap pada saat sahur 100 mg dan pada saat berbuka 100 mg. Gitu juga dengan pioglitazon. Ini kedengaran kan, Dek? Halo? Kedengaran, Dok. Oke. Ya, begitu juga dengan pioglitazon ya. Oke. Nah, kemudian ini yang paling sering, obat yang paling sering dikonsumsi pasien yaitu metformin. Nah, metformin ini kan bisa 1 kali sehari, bisa 2 kali sehari, dan bisa 3 kali sehari. Nah, yang sekali sehari misalnya ada namanya fixed dose metformin ya. Nah, fixed dose metformin 1 kali sehari itu tidak perlu modifikasi dosis, maksudnya dosisnya tidak usah dikurangi, misalnya 1 kali 1000 mg misalnya fixed dose, itu bisa
pada saat berbuka diminum 1 kali. Jadi sama, ya. Nah, kemudian kalau dia 2 kali, misalnya 2 kali 500 misalnya kan, itu juga tidak perlu modifikasi dosis, jadi yang 500 diminum pada saat sahur, yang 500 lagi pada saat berbuka. Nah, kemudian, gimana kalau 3 kali sehari? Nah, 3 kali sehari, prinsipnya adalah yang sahur lebih sedikit dibandingin dengan yang berbuka. Jadi kalau 3 kali 500, ya yang 500-nya sahur, yang berbukanya 1000, gitu ya. Jadi tetap yang selama sahur dia lebih sedikit. Kenapa? Mencegah hipoglikemi tadi. Nah, ini dia. Ini lagi yang sering nanti di poli, yaitu dengan menggunakan sulfonylurea. Nah, kalau penggunaan sulfonylureanya hanya 1 kali sehari, nah misalnya glimepirid 2 mg 1 kali 1 misalnya kan, nah itu diminum pada saat berbuka. Nah, pada saat berbuka diminum ya sekali sehari. Kemudian kan nanti kan kita cek KGD-nya mungkin per 3 hari atau per hari boleh atau gimana. Nah, kalau misalnya KGD-nya cenderung trennya turun atau cenderung trennya agak oke lah, baik, itu boleh dikurangi dosisnya. Misalnya yang tadinya glimepirid 2 mg mungkin bisa jadi 1 mg. Kemudian kalau dia 2 kali sehari pemberiannya, SU-nya, nah itu bisa, itu sama seperti metformin tadi, yang pada saat sahur dikurangi, jadi misalnya 2 kali 2 mg, misalnya glimepirid, jadi pada saat sahur dibikin 1 mg, pada saat berbuka tetap 2 mg. Jadi sahur tetap lebih sedikit. Kan tadi kan saya sebutkan pengobatan DM yang cenderung bisa terjadi hipoglikemi itu 2, insulin dan sulfonylurea, ya. Nah, kemudian kalau glibenclamid diusahakan diganti dengan yang resiko hiponya lebih kecil, ya. Jadi generasi kedua, jangan gliben lagi. Nah, ini adalah beberapa OAD yang baru, ya, seperti SGLT2 inhibitor, DPP4 inhibitor, GLP-1 analog. Nah, ini tidak ada, kalau dikatakan kalau SGLT2 inhibitor tidak ada dose adjustment. Jadi boleh diberikan, biasanya sih awal 1 kali sehari, boleh diberikan tetap pada saat iftar, pada saat berbuka. Kalau yang 1 kali tetap pada saat berbuka, ya. Kemudian di DPP4 inhibitor juga tidak ada modifikasi dosisnya juga selama Ramadan tetap diberikan. Kalau misalnya di DPP4 inhibitor juga 2 kali sehari, yang sahur sama yang berbuka sama dosisnya. Kemudian kalau GLP-1 analog itu seperti exenatide, mungkin ya pernah dengar yang nitide itu belakang-belakangnya itu ya, liraglutide, exenatide, yang kalau di dari Novo tuh Victoza, mungkin pernah dengar ya. Nah, itu kita harus dose titrasi sebelum Ramadan. Jadi kalau yang udah pakai GLP-1 sebelumnya, memang udah dari sebelum Ramadan udah dipakai, nah itu perlu modifikasi dosis. Jadi dia perlu dikurangi, ya, karena kan itu kan kerjanya panjang. Nah, jadi tapi itu 6 minggu sebelumnya. Tapi kalau memang dia belum pernah pakai GLP-1 sebelumnya, kemudian kamu mau memberikan GLP-1, sebaiknya ditunda dulu, ya. Nah, ini kita sudah selesai yang OAD, sekarang yang insulin basal. Nah, insulin basal kan biasanya 1 kali sehari, ya kan? Biasanya kita sering malam, ya. Nah, tetap pada insulin basal ini tetap diberikan, tetapi dosisnya dikurangi. Ya, ada yang bilang 20%, ada yang bilang 30%. Jadi sebagai contoh misalnya kalau malam tuh 10 unit biasanya kan 0010 misalnya gitu ya. Nah, pada saat malam itu disuntik tetapi dikurangi 20%, misalnya jadi 8 ya, jadi 8 unit misalnya. Nah, dikurangi. Sambil ya itu lihat trennya nanti gimana, dicek KGD-nya per 3 hari, KGD puasa dan 2 jam setelah makannya. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan insulin yang kerja cepat atau pendek, ya? Ini kan biasanya kita suntik 3 kali sehari sebelum makan, ya kan? Nah, misalnya nih contohnya pagi, siang, sore 12. Nah, yang diberikan tentu saja siang, jangan disuntik, ya, batal puasanya. Nah, jadi yang diberikan adalah apa?
Nah, dosis yang tadi tuh, dosis yang misalnya 12, 12, 12, yang malam, yang sesudah berbuka tetap sama, 12, yang sahur dikurangi. Nah, ya dikurangi seperti yang basal tadi, dikurangi 20% atau dikurangi 30%. Jadi 2 kali suntik tetapi jadinya ya. Jadi misalnya tadi ini contohnya nih seperti yang kita lihat nih, contohnya suntikan 12 12 12 jadinya 10 0 12 ya. Nah, kemudian ini yang insulin premix ya, Novomix, Humalog Mix. Nah, itu kan bisa disuntik 1 kali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari. Yang paling sering kita 2 kali sehari biasanya kan. Nah, ini lagi sama, setiap yang sahur dikurangi. Karena apa? Mencegah jangan sampai terjadi hipoglikemi. Nah, contohnya suntikannya 10-0-10. Maka yang disuntik adalah dikurangi yang sahur, yang malam tetap 8-0-10 gitu ya. Oke. Nah, selain itu apalagi tipsnya supaya bisa aman? Nanti di sesi pertanyaan mungkin banyak yang nanya. Pasien sebetulnya yang banyak. Nah, coba periksa kadar gula darah lebih sering dari biasanya. Jadi misalnya nih, di tengah-tengah berpuasa, misalnya pasien tuh biasanya jam-jam karet gelang seperti spaghetti itu kan jam-jam 3 misalnya gitu ya, atau jam 2 siang gitu ya. Nah, itu coba dicek KGD-nya. Atau yang seperti yang saya sebutkan tadi, kalau udah ada tanda-tanda hipo, udah ada tanda-tanda hiperglikemi, ya kita coba cek KGD-nya pada saat itu juga. Nah, kemudian, sebetulnya kapan-kapan aja sih cek KGD ini? Nah, cek KGD ini bisa dilakukan sebelum berbuka, terus 2 jam setelah berbuka. Jadi kan sebelum berbuka sama dengan KGDN, ya. 2 jam setelah berbuka sama dengan KGD 2 jam PP. Nah, itu boleh dilakukan. Kemudian sebelum tidur, dan kemudian sebelum sahur, dan tengah hari jam-jam tadi kecoa seperti kurma misalnya atau karet gelang seperti spaghetti itu boleh dicek KGD-nya berapa. Nah, kemudian itu tadi yang sudah saya sampaikan juga, sahur dianjurkan dilakukan mendekati imsa ya, mendekati azan, mau azan. Kemudian pada saat buka puasa perbanyak minum air dulu dan jangan minum yang manis. Boleh berbuka dengan yang manis, tetapi bukan minum yang manis. Oke. Nah, kemudian ketika makan, tetap porsinya kecil. Jadi jangan namanya puasa balas dendam. Udahlah dari sahur makannya mungkin sedikit, lupa ngidupin rice cooker misalnya ya, atau apa gimana, langsung dirapel pada saat buka. Enggak ya, tetap makannya itu dengan jumlah yang kecil. Kemudian nanti hindari, jangan terlalu banyak yang sebenarnya selain manis atau berlemak juga yang bergoreng-goreng terlalu banyak minyak, itu juga harus dikurangi. Kemudian ini tadi porsi makannya ya. Jadi bisa tadi saya terbalik. Yang sahur 50% ya, yang berbuka 40%, yang snacknya 10% ya. Nah, kemudian lakukan aktivitas fisik sehari-hari, tetap sholat, jangan puasa tetapi tidur aja karena katanya DM gitu ya, enggak ada itu ya. Kemudian waspada terhadap gejala hipoglikemi yang tadi saya sampaikan. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Halo? 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 Ada pertanyaan mungkin, atau ada yang ingin ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin ditanyakan? Izin dok. Ya, Arif. Izin dok. Dok, kalau misalnya kan tadi kan dokter bilang yang CKD kan high risk kan dok? Ya. Untuk berpuasa kan dok. Nah, kalau seandainya dia ada nggak misalnya dia bisa terkontrol kadar gula darahnya gitu ya, dan dia misalnya terkontrol dengan insulin, ada nggak maksudnya target-target tertentu KGD-nya berapa dia boleh berpuasa, atau pengurangan dosis juga, atau memang sama sekali nggak boleh dok? Tadi kan waktu yang dari slide yang tadi, yang CKD yang tidak boleh berpuasa itu yang CKD end stage kan Karin, yang stage 4 atau stage 5 gitu ya. Nah, kalau tadi yang stage 3 itu dia boleh berpuasa kan tadi, stage 3 tapi hati-hati. Nah, misalnya DM dengan CKD tentu saja pilihan terapi kita
insulin. Halo? Halo? Iya, Dok. Nah, tentu saja kan Iya, pilihan Dok. terapi kita kan insulin. Nah, insulin yang diberikan yaitu tadi dimodifikasi. Jadi dosis pada saat sahurnya dikurangi dan kemudian pada saat berbuka sama. Dan tidak menggunakan insulin yang kerja panjang sama. Berarti tetap dikurangi misalnya kayak tadi 25-50% atau 15-30%, Dok. Ya? Nggak ada lebih banyak daripada orang biasa ya, Dok? Nggak ada. Karena juga yang CKD Berarti ini... stage 5, ya, stage 5 berarti betul-betul nggak boleh, Dok? Yang HD itu nggak boleh puasa, Dok, sama sekali? Takutnya gini, Karin, kan itu kan nanti dia tiba-tiba, kan tadi kan kalau kita berpuasa pasien DM kan nanti kan gluconeogenesis, ya kan? Dia karena dia ada energinya maka gluconeogenesis. Misalnya dari hepar nggak cukup, maka apa yang diambil? Lipid kan? Keton. Dengan CKD makin memperberat lagi, ketogenesis jadinya makin memperberat CKD-nya. Nah, jadinya makanya tidak dianjurkan. Berarti memang nggak boleh. Nah, apalagi ya satu lagi mungkin uretric syndrome-nya lah segalanya itu, jadi nggak dianjurkan. Baik, Dok, makasih, Dok. Ya, sama-sama Karin. Yang lain? Yang Dok, dari... mau nanya, Dok? Oh, siapa nih? Hanif, Dok. Hanif. Jadi kan gini, misalkan dia kan selama ini kan pakai insulin gitu kan, pakai basal sama yang prandial 3 kali. Berarti kan tadi di switch ya, Dok ya, basal tetap, yang ininya pagi sama sahur sama buka berarti ya. Basal bukan tetap, tapi basal dosisnya dikurangi 20%. Dikurangi 20%. Basal. Jadi kan misalnya 10 unit yang basal malam. Iya, Jadi kurang jadi 8. Jadi 8 gitu. Kemudian ya dosis yang kerja rapid kan harusnya 3 kali. Kan dibikin jadi 2 kali. Ya kan? Yang dosis sesudah puasa, sudah berbuka maksudnya, dosis yang berbuka puasa itu sama. Misalnya sebelum berpuasa dia 12. Maka pada saat dia buka puasa, 12 menit juga yang disuntik. Tetapi pada saat dia sahur, dosisnya dikurangi, jadi 10. Nah, jadi gini, kalau dia 12, ini bentar ya. Nih, jadi kalau dia yang biasanya 12, jadi 10-0-12. Gitu, kalau misalkan udah dibuat kayak gini, tiba-tiba gula darah 2 jam PP atau gula darah puasa yang nggak terkontrol, kita naikkan lagi gitu. Bisa. Amannya berapa unit, Dok? Gimana? Misalkan gitu, setelah berpuasa gitu kan, rupanya gula darah puasanya naik gitu, jadi 130 atau 140 gitu kan. Ya. Nah, itu kan untuk dosis dia pada saat sahur kan? Berarti? Nah, berarti pada saat sahurnya ya naiklah misalnya jadi 12. Yang Hanif cek pada saat berbuka itu kan untuk dosis sahur. Yang pada saat nanti sahur itu kan untuk yang berbuka. Oh iya. Nah, gitu. Tapi ya itu tetap kalau misalnya di durante puasa itu ada tanda-tanda hipoglikemi atau ada misalnya tanda-tanda hiperglikemi juga atau tiba-tiba demam, sakit atau gimana ya tetap bukan tidak boleh dicek KGD, tetap harus dicek KGD-nya gitu. Kan bisa aja ya, pas lagi puasa. Bisa aja nanti pas durante dia puasa dia kena serangan, kena Hong misalnya atau kena KAD. Ya mau nggak mau kan dia harus berbuka dan kita harus masukkan dia insulin gitu kan. Oke. Ya, yang lain? Arif mana, Arif? Jaga ya? Atau Hadir, Dok. di unggahan, bukan? Arif sembunyi, Dok. Yang lain? Ya? Dr. Melati, dari Ya. France, Dok. Ya. Ya. Dok, mau nanya, ini mungkin ketinggalan tadi terlambat dapat jarkom juga. Kalau misalnya, Aduh. jadi kalau misalnya pasiennya
dia dapat metformin 3 kali 500. Ya, itu sebaiknya di mana kita berikan, Dok? Kalau misalnya dia kombinasi antara metformin dengan insulin novorapid gitu, Dok. Nah, itu kan 12 misal kita dokter bilang. Metformin itu sebaiknya di mana kita berikan, kalaupun dia itu satu. Kedua, kalau dia dengan metformin dengan glimepiride, kapan kita berikan glimipiridnya dan metforminnya kapan gitu, Dok? Terima kasih. Oke. Sip. Lain ya kalau udah tinggi nih pertanyaannya, serem. Nah, oke. Nah, metformin tetap ininya tetap harus diberikan yang sahur lebih sedikit dibandingin dengan yang berbuka. Jadi misalnya pasien itu dikasih misalnya metformin 2 kali 500 ya atau 3 kali 500 tambah misalnya dimepirid 1 kali 2 mg gitu misalnya ya, Fran. Halo? Halo? Ya, Dok. Ya, Dok. Ya, Dok. Misalnya kayak gitu kan, misalnya 2 obat gitu ya, metformin sama glimepirid misalnya ya. Ya, Nah, jadi metforminnya tetap seperti pakem yang ini. Tetap misalnya kalau dia 2 kali sehari, sama dosisnya, 1 sahur, 1 berbuka. Nah, dimepiridnya kalau misalnya 1 kali sehari, tetap diusahakan yang berbuka. Jangan diberikan pada saat sahur. Nanti jadi hipoglikemi dia. Ya, Dok. Halo, ya? Ya, Dok. Ya, Dok. Ya, Dok. Nah, kalau dia 3 kali ya seperti ini. Kalau misalnya metforminnya selama ini 3 kali 500, tetap pada saat dia sahur lebih sedikit, diberikan 500 mg. Pada saat dia berbuka langsung diberikan 2 tablet 500, jadi 1000 mg. Nah, kalau dia glimepiridnya misalnya 2 kali 2 mg misalnya. Nah, pada saat dia berbuka tetap sama, diberikan 2 mg. Tetapi pada saat dia sahur, dosisnya dikurangi 50%, jadi 1 mg. Oh, iya. Tapi kalau kita takut misalnya pasiennya kan dapatnya misalnya glimipirid 4 mg. Kita takut pasiennya hipoglikemi. Bisa nggak glimipiridnya itu diberikan glimipiridnya pas buka, dokter? Apa pas? Ya, kalau dia cuma sekali sehari diberikan di berbuka. Oh, di berbuka aja. Kalau dia 2 kali sehari berarti kalau 1 dia 2 mg. kali sehari, dosisnya tetap sama pada saat berbuka, tetapi pada saat sahur, dosis yang misalnya tadi 1 mg atau 2 mg dikurangi setengah. Jadi misalnya 0,5 mg atau 1 mg. Oh, pada saat sahur dan saat berbuka, Dok? Pada saat sahur saja yang dikurangi 50%, pada saat berbuka dosisnya sama. Oh ya. Terus kalau dia misalnya pasiennya dapat insulin, kita kombinasi dengan metformin misalnya. Itu insulinnya gimana kalau dia rapid gitu? Kan 3 kali. Ya. Nah, tetap ini. Dapat salam dari anakku. Nah, kalau dia misalnya kerja cepat, ya ini kan nggak boleh pada saat siang diberikan disuntik, kan nanti batal, ya kan? Ya, betul, Dok. Jadi diberikan pada saat ini, misalnya selama ini Apidra 10-10-10 misalnya kan. Jadi pada saat berbuka tetap 10, pada saat sahur itu dikurangi 20%. Jadi misalnya 8 unit. Gitu. Jadi 8-0-10. Gitu. 8-0-10. Oke. Berarti jadi dua kali, Dok, ya kita berikan novorapidnya. Jadi 3 kali, ya. Yang harusnya 3 kali jadi 2 kali. Yes, betul. Oh. Kalau pasiennya cenderung hipoglikemi, boleh nggak kita suruh dia untuk tidak puasa, Dok? Ya boleh. Tadi kan salah satu yang high risk, very high risk itu salah satunya orang yang cenderung hipoglikemi atau 3 bulan sebelum Ramadan dia hipoglikemi atau dia hipoglikemi unawareness. Misalnya nggak ada tanda-tanda hipoglikeminya, tetapi pas ditengok KGD udah 20 aja, udah 30 aja, itu tidak boleh berpuasa. Oke. Oke, dokter, terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Yang lain? Izin, Dok. Arif mau bertanya, Dok. Ya, Arif. Izin, Dok, untuk obat seperti DPP-4 inhibitor tadi, dosisnya yang dikurangi pada saat sahur juga ya, dokter? Enggak, kalau di PP4 tidak ada pengurangan dosis. Oh, berarti di PP4 GLP-1 berarti tetap sama penggunaan dosisnya berarti ya, dokter? PP4 ya, kalau GLP-1 diusahakan jangan dulu. Oh, berarti kita switch ganti ke obat lain berarti gitu ya, dokter? Ya, maksudnya sih kalau di sini kan no further treatment modification ya kan. Berarti kan sebetulnya nggak ada dosis
tidak ada dosis adjustment. Cuman ya takutnya nanti hiponya itu lagi. Oh iya Karena dokter. kan ya GLP-1 analog ini kan kerja kalau ada makanan kan? Iya Jadi dokter. Iya iya. gitu ya. Tapi kalau di PB4 SGLT2 inhibitor nggak ada masalah, no dose adjustment. Ya, yang lain? Izin Emir, Dok. Ya, Mir. Mau nanya, sebelumnya kalau pasien udah pakai Novorapid atau Levemir, Dok, ketika puasa mau diganti ke insulin mix, gimana kira-kira, Dok? Bagus sekali, Mir. Nah, itulah di situ boleh, karena kan pas Ramadan ini kita yang memang makan kita terkontrol kan, cuma 2 kali sehari gitu kan. Boleh, Mir. Halo, Mir. Iya, Dok. Nah, untuk boleh, Mir. Boleh. Untuk pilihan Misalnya insulinnya, Dok, yang ya, 50-50, yang 70-30 itu, Dok. Ya, tetap boleh yang 50-50, boleh yang 70-30 boleh. Jadi misalnya, tetapi dia memang nggak ada ini kan, maksudnya kadar gula darahnya juga udah terkontrol kan, bukan KGD selama ini 400, 300 tiap hari, terus Emir mau langsung bikin ke premix, enggak ya, jangan ya. Nanti nggak terkontrol, nanti malah jadi hong atau KAD dia. Jadi kalau memang makannya teratur, di sini kan makan kalau lagi puasa teratur, sahur, berbuka, terus ada snack gitu kan. Kemudian kalau KGD-nya juga nggak terlalu tinggi sekali, maksud saya variability dari glycemic kadar gula darahnya itu nggak terlalu jomplang gini-gini, nah itu boleh diubah dari yang multiple daily injection, dari yang basal bolus ke premix, itu boleh. Mir. Dok, untuk dosisnya nggak ada penyesuaian, Dok? Ya, dosisnya ya sama. Ya misalnya awalnya ya hitung-hitungan dari ini. Dari misalnya selama ini dapatnya misalnya insulin basal 10 unit. Terus yang rapidnya misalnya 8 misalnya kan. Ya udah, jadi yang dipakai yang di puasa, yang di sahur 8, yang dipakai di sesudah makan 10. Tetap yang sahur itu lebih kecil dibandingin yang berbuka. Dosis insulinnya. Baik, Dok. Makasih, Dok. Nah, nih seperti ini premix ya. Yang lain? Dok, agak sedikit di luar dari Ramadan, Dok. Mau nanya, Dok. Kalau seandainya misalkan orang udah pakai Novomix gitu kan, jadi selama ini kan dia misalnya pakai dosisnya udah 20-0-20 gitu, Dok. Cuman kan ternyata masih nggak tercukupi juga, maksudnya artinya gula darah puasanya masih jelek, baru 2 jam PP masih jelek. Kalau di intensity jadi 3 kali boleh, Novomix? Boleh. Nah, salah satu indikasi diubah lagi dari premix ke basal bolus itu kan kalau KGD-nya poorly control kan, memang nggak terkontrol baik kan. Jadi kayak tadi dosisnya ya itu nggak tinggi-tinggi amat lah. Misalnya lah yang lebih ekstrim lagi, dosisnya 28,028 gitu kan. Sebenarnya boleh, yang pertama boleh langsung diganti dengan jadi basal bolus. Yang kedua, boleh Hanif buat jadi 3 kali penyuntikan, boleh. Ini settingan nggak puasa kan? Nggak puasa. Nah, nggak puasa kan? Kalau settingan nggak puasa, boleh diberikan 3 kali suntik. Jadi premix itu ingat, premix itu bukan hukumnya wajib 2 kali ya. Dia tuh boleh diberikan 1 kali, boleh diberikan 2 kali, boleh diberikan 3 kali. Jadi misalnya gini, pasien itu makan terbanyak adalah makan siang, misalnya kan. Jadi kadar gula darahnya waktu dia SMBG. Nah itu makanya pentingnya lagi SMBG. Pada saat dia SMBG cenderung KGD yang paling tinggi itu pada saat dia sesudah dia makan siang. Misalnya, nah itu boleh kita berikan bukan jadi misalnya dari 10-0-10 kita bisa ubah menjadi 10-12-10 itu boleh gitu. Jadi kita tambahin di siang gitu. Jadi 3 kali. Halo? Kalau di BPJS kasih tuh 3 kali suntik itu. Saya nggak tahu ya. Kayaknya nggak dikasih ya. Kejam kali BPJS ini. Maksudnya
maksudnya dia nggak ngasih karena lihat dosisnya, tetapi dia kasih udahlah jumlahnya udah segini aja gitu. Tapi dia nggak tahu itu nggak cukup buat kita. Oke. Gitu. Oke, Dok. Ya, silakan yang lain. Dok, izin bertanya dokter. Yuk, Putra. Kalau misalnya ini pasiennya DM, terus kemudian sama dokter lain diberikan obat kayak metilprednisolon dokter. Nah, itu saran kita untuk dokter yang memberikan metil itu gimana dok? Terus kapan mesti kita kontrol dan kapan kita mesti naikkan insulinnya? Ini settingan puasa apa nggak puasa? Puasa dokter. Kalau puasa pasiennya. Ini puasa. Puasa, oke. Sekarang gini, pemberian steroid sama pasien itu memang dibutuhkan kan? Misalnya pasiennya SLE, misalnya kan? Jadi dia memang butuh steroid inilah. Nah, di mana steroid juga punya efek samping. Dia kan steroid itu hormon counter regulatory hormon gitu kan. Jadi dapat meningkatkan kortisol, meningkatkan kadar gula darah, ya kan? Nah, punya dua sisi ya. Yang satu memang kita harus pakai steroid, yang satu lagi kalorinya naik. Itu yang pasien seperti ini masuk ke dalam pasien yang kalau menurut aku ya, memang nggak ada tadi di situ, tapi very high risk untuk diberikan untuk berpuasa. Jadi kalau selama dia memakai selama dia memakai steroid, usahakan jangan puasa dulu deh. Halo? Iya dok, baik dok. Nah, gitu. Jadi karena takutnya itu kan kita lihat di pasien-pasien di ruangan kita aja yang pakai tablet aja kadang KGD-nya bisa 300, 400 gitu kan. Apalagi kan misalnya steroid yang diberikan yang high dose misalnya kan, lebih tinggi lagi, terus dia mau berpuasa, waduh, takutnya nanti jadi HHS. Next. Ada lagi? Izin dokter. Ya, Dokter, ini dengan Mario, dokter. Mario, ya silakan. Ya, dokter. Dokter, izin dokter, kalau misalnya pasiennya dia tidak bola sahurnya dia kadang tidak sahur ya dokter, misalnya ketiduran lah misalnya dokter. Jadi dia nggak sempat makan sama nggak sempat minum obat. Sedangkan dia misalnya minum metforminnya 2 kali 500 dokter. Nah, apakah yang metformin yang itu kita berikan nanti waktu berbuka itu kita balas jadi 1.000 atau tetap yang 500 gitu, dokter? Oke, Mario. Misalnya dia pada sahur Sahur dia nggak makan sahur gitu ya? ya, dokter, misalnya. Tapi mungkin dia tapi puasa dia buka puasa dokter misalnya. Buka puasanya pagi-pagi apa pas abis kan? Gini, sedangkan di guideline aja makannya itu harus dekat-dekat ke imsak pada saat mau azan subuh supaya dia tahan berpuasa 10 jam. Ini kok suruh pula dia nggak makan sahur. Bagusan dia nggak usah puasa, Mario. Oh, baik. Hipo di tengah jalan nanti Mario. Jadi ya, ingatkan juga sama pasien-pasien diabetes kita, no skip sahur, nggak boleh. Dia harus sahur. Sahurnya malah disuruh tuh mau deket imsak, gitu ya. Karena puasanya itu kan karena kita di daerah Khatulistiwa 11-12 jam. Tapi kalau misalnya kita lagi di Eropa sana yang lagi musim dingin cuma 4 jam ya udah nggak masalah. Tapi kalau di sini harus sahur, ya Mario. Baik dokter, makasih dokter. Untuk seandainya itu dokter, berarti dosisnya, misalnya itu pasti berarti dosisnya nggak usah dianjurkan aja, nggak usah puasa gitu dokter ya? Iya, nggak ada lagi cerita dosis, nggak usah puasa di hari ini. Nggak usah puasa di hari ini, boleh dia ganti di hari lain. Baik dokter, baik dokter. Oke Mario. Ada lagi Dek? Kalian sama Prof. Dharma nggak mau nanya?
Banyak kali cerita tuh. Ketawa nih orang giliran tahu aja nanya-nanya, pas Prof Dharma nggak mau. Oke, jadi yang paling penting itu tadi ya, tetap tadi yang sebelum disampaikan Mario tuh, jadi tetap harus sahur, usahakan sahur pada saat hampir-hampir imsa, ya misalnya entah 15 menit mau atau setengah jam mau imsa, kemudian berbukanya juga disegerakan. Jangan imsa, jangan sahurnya di lama-lamain, terus nanti bukanya juga pas mau isya, jangan juga ya, jadi hipo nanti. Dibuka disegerakan, dan usahakan minum air yang banyak karena pasien DM sering dehidrasi, kemudian baru boleh makan berbuka, itu pun ya porsi kecil tetapi sering ya, jadi jangan porsi balas dendam. Kemudian pemberian obat, lagi-lagi kemudian kamu harus risk stratifikasi dulu, setiap pasien tetap harus di risk stratifikasi, jadi dia masuk golongan yang mana, baru nanti kita bisa tahu, oh Bapak boleh puasa, Bapak hati-hati berpuasa, Bapak tidak boleh sama sekali berpuasa. Kemudian dan dengan orang DM yang memang sudah dengan obat, kita lakukan modifikasi dosis dari pasien. Jadi bukanlah harus tidak boleh sama ya. Ada beberapa obat yang boleh sama, tetapi ada beberapa obat yang harus dose adjustment. Untuk mencegah apa tadi? Yaitu mencegah hipoglikemi, karena lebih mudah kita men-treat hiperglikemi dibandingin hipoglikemi ya. Kalau udah hipoglikemi lama nanti jadi hipoglikemi permanen di otak, nggak bangun lagi deh. Kemudian yang lain mungkin boleh beraktivitas fisik, tetapi aktivitas fisik yang ringan sampai sedang ya, bukanlah harus lari 5 kilo ya atau gimana, itu enggak. Dan diusahakan pada saat-saat mau dekat berbuka supaya nanti bisa langsung makan ya, atau olahraga yang lain. Berlari maksudnya. Ada lagi? Sudah? Ini muka-muka yang mau buka puasa apa cemana? Kok lesu semua ini orang ini? Padahal nggak ada pun masuk pada Malik dari tadi nih semua muka-muka ini. Oke, mana Pak Ketua nih? Hanif? Ya, Dokter. Oh ya, kirain Hanif beli bukaan belum ya? Aman, Dok. Ya udah, nanti kalau selama nanti ada lagi yang ingin saya sharing buat kalian, nanti saya akan hubungi lagi Stase atau hubungin Hanif ya. Oke, terima kasih semuanya untuk sudah ikutan, kemudian ini sudah diaplikasikan ke pasien gimana, kemudian selamat berpuasa minal aidin wal faizin, kemudian yang bagi yang tidak berpuasa juga selamat, hati-hati, stay safe, jangan sampai COVID mempengaruhi semua. Kemudian udah gitu aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.